Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau malam ini kita boleh berdoa bersama dalam doa penyembahan menghormati luka-luka Yesus untuk hari yang keempat. Kalau kemarin malam kita telah berdoa dalam doa penyembahan menghormati luka suci pada sekujur tubuh Yesus. Dan pada malam ini kembali kita boleh berdoa bersama dalam doa penyembahan menghormati luka suci pada tangan Yesus. Terima kasih saudara sekalian untuk kebersamaan kita sekalian, sehingga doa ini boleh terlaksana dengan baik. Selanjutnya kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya yang akan disampaikan oleh Pastor Agus terkasih. Selamat malam Pastor Agus. Selamat malam Pak Budi. Ya, Saya sama-sama langsung saja ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Budi atas kesempatan. Terima kasih kembali. Setelah kita merenung 2 hari yang lalu mengenai malam gelap Santo Yohanes dari Salib dengan temanya yang sudah disampaikan oleh kita, kali ini saya mau mengajak kita untuk merenung bersama orang kudus, yakni Santa Teresa dari Avila atau yang dikenal sebagai Santa Teresa dari Yesus OCD. Nah, untuk mengawali renungan ini, saya memberi tema untuk permenungan kita ini adalah doa jalan menuju surga. Doa adalah jalan menuju surga. Doa jalan menuju kepada Allah atau kepada surga. Setiap orang beriman pasti pernah berdoa. Baik itu berdoa secara pribadi, bersama, di gereja, dalam keluarga, kelompok doa, dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk atau cara kita berdoa, seperti doa spontan, doa formal seperti yang dianjurkan oleh gereja, doa novena, rosario, doa menghormati luka Yesus, doa kerahiman, dan doa tiga kali salam Maria atau novena 3 kali salam Maria, novena hati kudus Yesus, dan doa orang kudus tertentu. Semua sarana doa tersebut bertujuan untuk semakin mendekatkan kita dengan Allah dan juga sebagai media untuk kita menyampaikan berbagai wujud, harapan, niat, dan kerinduan hati kita masing-masing. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya mencoba merenung atau mau membagi beberapa butir refleksi mengenai apa yang sudah kita renungkan sepanjang hari ini dalam bacaan yang sudah disiapkan oleh gereja untuk kita renungkan hari ini, yakni ajaran doa dari Yesus sendiri kepada para muridnya. Diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 7-15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Menurut saya ajaran doa dari Yesus ini kepada para murid sangat menarik dan baik untuk kita merenungnya bersama-sama. Apa yang dikemukakan oleh Yesus sebenarnya mau menghantar kita untuk memaknai secara baik cara hidup dan cara berdoa sebagai orang beriman yang benar. Maka ada beberapa hal yang hendak kita renungkan. Pertama, hidup sebagai orang beriman tidak terlepas dari doa sebagai jalan menuju Allah atau menuju surga. Saya sangat yakin semua kita yang dengan cara hidup kita masing-masing, baik sebagai bapak atau ibu, sebagai imam, biarawan atau biarawati pun, semua rindu untuk bisa kelak bisa bersatu dengan Allah, bahkan tinggal bersama Allah dalam kerajaan surga. Ada banyak orang yang memahami bahwa kalau Yesus hanya mengajarkan doa Bapa kami, maka cukup orang berdoa dengan cara demikian. Orang tidak perlu lagi menggunakan doa lainnya, seperti novena, doa rosario, mengikuti ekaristi, doa bersama dalam keluarga, komunitas, lingkungan, dan lain sebagainya. Mereka berpendapat, kan Tuhan sudah mengetahui apa yang hendak kita doakan. Tapi memang benar bahwa Tuhan sudah mengetahuinya. Tetapi perjumpaan dengan Allah itu butuh tanggapan dari manusia. Dan tanggapan itulah yang diungkapkan dalam doa. Yang kedua, dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Artinya doa itu bukan sebuah kewajiban yang dikemas dalam kata-kata romantis dan rohani yang kosong dan hampa. Misalnya berdoa kalau kita butuh sesuatu. Jangan bertele-tele, berarti bukan tidak boleh berdoa. Karena doa itu panggilan jiwa, kesadaran untuk berjumpa dengan Allah. Saat orang hadir di hadapan Allah secara jujur, dengan mengungkapkan kepadanya rasa syukur, terima kasih atas keberhasilan maupun kegagalan, di tengah situasi suka maupun duka, kecemasan, ketakutan, pergumulan, penderitaan, dan lain sebagainya. Karenanya, Yesus memberikan contoh bagaimana berdoa yang benar dalam rumusan ajaran doa Bapa. Yang ketiga, doa Bapa kami ini doa yang sangat mendalam. Dan Yesus tidak melarang orang untuk berdoa, atau hanya berdoa dengan rumusan doa Bapa kami saja. Kunci utama dari doa yang sejati, lahir dan keluar dari kedalaman batin seseorang manusia, atau pribadi kepada penciptanya, yakni Allah. Sedekat relasi anak dengan bapaknya atau dengan ibunya, dan sedalam kasih Allah kepada umatnya. Jadi doa itu sebuah perjumpaan dari batin ke batin. Pertemuan hati Allah dan hati seorang manusia. Yang keempat, di dalam doa itu dibutuhkan juga adanya sebuah kesadaran yang mendalam. Siapa yang berdoa dan kepada siapa ia berdoa. Dan di dalamnya ada rasa syukur, tapi juga ada permohonan sebagai seorang manusia yang tengah bersiara di tengah dunia. Dan dalam persiaran perjalanan hidup sebagai orang beriman, kita tidak luput dari namanya
kekilafan, bersalah, berdosa, rapuh. Karena itu kita selalu memohon pengampunan dari Tuhan. Kita tidak hanya memohon pengampunan dari Tuhan, tapi kita juga memohon agar Tuhan senantiasa memberkati kita. Supaya rasa syukur, permohonan, dan pengampunan kita itu bisa berdampak di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat bersama apa ajaran doa menurut Santa Teresa dari Avila. Sebelumnya boleh kita lihat sejenak sedikit riwayat hidup dari orang kudus ini. Santa Teresa ini lahir tahun 1515 di Avila, Spanyol. Ayahnya bernama Alonso Salces de Cepeda dan ibunya Beatriz de Ahumada. Ia masuk biara Karmel Inkarnasi tahun 1535 dan mulai mendirikan biara untuk OCD itu tahun 1562. Santa ini meninggal di Alba de Tormes, Spanyol tahun 1582. Adapun karya-karyanya, yakni buku hidup, buku pendirian biara-biara, buku puribati, buku jalan kesempurnaan, dan 15.000 surat lainnya. Orang kudus ini tidak hanya digelar sebagai santa, tapi juga diberi gelar oleh gereja sebagai seorang pujangga gereja. Pujangga gereja berarti orang yang karya-karyanya, buku-bukunya bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat beriman untuk mencintai Tuhan dan belajar dari cara hidup orang kudus ini untuk semakin mendekat dengan Allah dan semakin mencintai gereja. Ajaran doa Santa Teresa, berdoa berarti bersahabat dengan Allah. Pertanyaannya, apa itu doa? Bagi Santa Teresa, berdoa berarti menjalin persahabatan yang sesering mungkin dan sendirian dengan siapa kita tahu mencintai kita. Artinya, relasi dengan Allah ini, persahabatan ini sebuah relasi yang intim, akrab, antara dua sahabat. Maka doa adalah sesuatu yang bersifat interpersonal atau sangat pribadi. Tetapi orang kudus ini juga katakan bahwa doa itu adalah hidup kita, bagian dari hidup kita. Bahkan hidup kita yang benar setiap hari sebagai orang beriman, itu juga adalah sebuah doa. Doa sebagai sebuah relasi persahabatan dengan Allah. Relasi persahabatan yang dimiliki olehnya. Dan sesungguhnya Tuhan sendiri yang memulai relasi tersebut dan kita diundangnya untuk berpartisipasi di dalam relasi itu. Artinya, doa ini sebuah undangan dari Allah. Jadi Allah yang berinisiatif pertama mengundang kita, tergantung siapa yang mau terbuka hatinya dan menerima undangan Allah untuk berdoa. Sebuah relasi komunikasi persahabatan itu ada di dalam Allah, seperti komunikasi antara Bapa dan Anak. Dan ini dicontohkan relasi persahabatan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam komunikasi ini, percakapan ini, persahabatan ini, dan relasi yang intim dengan Tuhan. Doa itu menjalin persahabatan. Menjalin persahabatan bukan percakapan. Pertama-tama, menjalin persahabatan bukan percakapan. Artinya, dalam persahabatan itu ada percakapan. Tapi tidak semua persahabatan haruslah dengan percakapan. Misalnya, Yesus atau saya contohkan seperti dalam keluarga. Bapak dan Ibu ketika awal mulai ada ketertarikan satu dengan yang lainnya,
biasanya itu ada banyak kata-kata yang dirangkai. Ataupun seperti anak muda saat ini atau keluarga yang dibangun zaman now ini, semua teknologi bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati atau rasa suka atau rasa cinta. Dan itu sebagai ungkapan dari dalam diri kepada orang yang sangat dekat dengan dirinya. Tetapi setelah orang sudah berumah tangga, biasanya kata-katanya mulai berkurang. Sudah ada saling memahami, saling mengerti. Sehingga terkadang ibu dengan bapak misalnya duduk, diam, berdua, tidak bicara karena semuanya sudah saling mengerti, tahu. Bahkan sederhananya demikian. Kalau di rumah, oh ibu udah tahu kalau jam sekian, bapak itu suka minum kopi atau teh, atau air hangat, atau sukanya makan ini, tanpa dikasih tahu lagi. Karena sudah mengenal, sudah tahu lebih mendalam. Selain itu juga ada kata tadi sendirian. Sendirian bukan berarti suasana sunyi. Itu berarti suasana kesunyian dan keheningan, supaya orang bisa saling mendengar. Yesus, ini contohkan oleh Yesus ketika dia naik ke atas bukit dan berdoa sendirian. Artinya apa? Yesus mau memberi contoh, teladan, bahwa sesibuk apapun kita, dengan beban aktivitas kerja dan karya kita, dan lain sebagainya, kita butuh waktu di mana kita duduk sendiri, hening, untuk bisa merefleksikan diri kita, melihat diri kita, atau merenung tentang diri kita, tapi juga kita mau komunikasikan isi hati kita kepada Tuhan. Apa kesulitan kita, pergumulan, dan perjuangan hidup kita. Selain itu, doa juga sebagai, dalam rumusan doa Santa Teresa disebut sebagai sahabat. Artinya orang belajar kerendahan hati Allah yang menjadikan kita itu berharga. Melalui kemiskinan, Allah yang menjadi miskin, agar kita menjadi kaya. Persahabatannya menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Doa juga adalah sebuah jalan pertobatan. Jika jiwa berkanjang dalam doa, di tengah-tengah dosa, cobaan, dan kegagalan dalam 1000 macam hal yang ditaruh setan di jalannya, akhirnya Tuhan akan menariknya sampai ke pelabuhan keselamatan. Meskipun banyak dan beratnya dosa yang telah dibuat, jangan pernah mengabaikan doa, karena inilah sarana untuk memperbaikinya. Ini kata-kata Santa Teresa yang amat menarik, bahwa kita perlu untuk menyadari agar tidak meninggalkan doa. Karena doa ini juga menjadi jalan menuju kita pertobatan. Doa ini agar orang bisa kuat di dalam berbagai tantangan kesulitan, termasuk juga godaan-godaan yang menggagalkan kesetiaan kita, yang meruntuhkan keyakinan kita. Pada suatu hari, Santa Teresa berdoa di patung Yesus yang bersengsara. Seperti yang saudara-saudari, Bapak Ibu, Suster, yang sedang lakukan saat ini berdoa untuk menghormati luka Yesus. Santa Teresa hatinya sangat hancur karena ia sadar betapa dirinya kurang bersyukur untuk luka-luka yang diderita oleh Yesus demi keselamatan jiwanya. Dengan sedih ia memohon agar Tuhan menguatkan dirinya sekarang dan selamanya supaya ia tidak menghinakan Tuhan lagi. Menurut saya bertepatan dengan masa Prapaskah ini, doa yang kita lantungkan setiap malam bersama-sama dalam kelompok doa ini adalah salah satu cara kita bagaimana untuk bisa menyadari betapa pengorbanan Tuhan Yesus untuk hidup kita masing-masing. Maka bagi Santa Teresa, pengalaman merenung tentang penderitaan, luka, dan penderitaan sengsara Yesus ini menghantarnya untuk masuk dalam sebuah pertobatan. Dan pertobatan ini berdampak pada hidupnya selanjutnya. Ia mulai bersemangat untuk hidup yang baru.
membiarkan Allah hidup di dalam dirinya. Ia mulai menghindari bahaya-bahaya dosa dan membaktikan diri pada doa. Tuhan mulai memberikan ketentraman, kedamaian, kekuatan, ketabahan di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Maka doa harus membawa orang pada perubahan, pertobatan batin, transformasi diri atau perubahan diri. Di mana ada pertobatan, di sana ada karunia yang berlimpah dari Tuhan. Semangat hidup doa, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Maka orang ketika mulai semangat ingin membangun hidup rohaninya, penting untuk mulai dengan doa. Ketika orang semakin doa, akan nampak di dalam hidupnya sebuah kerendahan hati yang besar. Karena orang mampu untuk menyangkal diri. Menyangkal diri dalam artian bahwa orang bisa menahan diri. Terkadang kita terbawa dengan berbagai hasrat atau keinginan kita, kelemahan manusiawi kita, kadang membuat kita susah mengontrol diri kita. Maka upaya-upaya yang kita lakukan itu adalah untuk menyangkal diri kita agar kita semakin bebas dalam doa, tapi kita juga semakin rendah hati. Tapi kita pun sadari bahwa di dalam doa-doa itu ada kesukaran-kesukarannya. Yang pertama, kesukarannya adalah kita mencintai keinginan sendiri di hadapan Allah. Sama dengan ini yang dikatakan oleh Santa Teresa, kita mau bebani diri sendiri di atas bumi. Oleh karena itu manusia harus berusaha, tetapi Allah lah yang memiliki kebebasan untuk menentukan jiwa yang akan dimurnikan. Maka kata Santa Teresa, doa itu bukan banyak berpikir, tapi banyak mencintai. Sehingga kualitas doa itu tidak ditentukan oleh banyaknya atau sedikitnya kata-kata, indahnya kata-kata atau tidak, tapi oleh cinta yang menjiwainya. Bahkan berdoa tidak harus berbicara atau berkata-kata, seperti sepasang kekasih atau orang tua yang sudah saling mengerti. Maka bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita itu berdoa atau tidak? Itu diukur juga dari yang dikatakan oleh Santa Teresa, relasimu dengan Allah atau hidup doamu kurang baik, maka periksalah relasimu dengan sesama. Begitupun sebaliknya, bila relasimu dengan sesama kurang baik, cobalah periksa hidup doamu, relasimu dengan Allah. Bagaimana mengatasi kesukaran-kesukaran dalam doa? Yang pertama, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa Santa Teresa menyampaikan hal ini? Karena yang berdoa adalah kita manusia, berdoa dengan seluruh kelemahan, kelebihan, keterbatasan diri kita. Santa Teresa di dalam karya-karyanya tidak menganjurkan orang berdoa sebagai seorang malaikat atau berdoa sebagai seorang kudus, tapi berdoalah sebagai seorang manusia dengan seluruh diri kita, apapun dan siapapun diri kita. Nah, ketika orang menyadari siapa dirinya, maka pada titik itu orang akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan perlu untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam keheningan. Saya sangat yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster, pasti mengalami yang namanya kita butuh waktu untuk hening. Kita butuh waktu untuk bisa menarik diri dari berbagai aktivitas-aktivitas kita. Bisa dilakukan sebelum tidur, atau setelah bangun pagi, atau di sore hari. Nah, diusahakan kita mempunyai waktu untuk kita bisa hening di hadapan Tuhan. Hening untuk apa? Untuk melihat diri kita. Hening untuk bisa mengkomunikasikan, berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati.
Kita harus mempunyai kekuatan untuk tidak perlu memberi perhatian kepada hal-hal yang tidak berguna. Terkadang berbagai aktivitas tambahan dalam hidup seringkali membuat kita lupa untuk bisa berdoa, bisa hening. Maka di sini dibutuhkan juga adalah pertobatan. Santa Teresa menganjurkan bagaimana kita harus berdoa. Ada 3 jenis doa yang ditawarkan oleh Santa Teresa. Yang pertama, doa vokal. Apa itu doa vokal? Doa vokal seperti yang kita berdoa bersama dalam kelompok doa ini, atau rumusan doa seperti doa Salam Maria, doa Bapa Kami, dan doa yang lainnya. Ketika kita ucapkan doa itu disebut sebagai doa vokal. Lalu apa itu doa batin atau doa hening? Doa batin atau doa hening itu adalah doa di mana orang, kalau bisa saya sederhanakan lagi, seperti orang bermeditasi. Artinya orang mengheningkan diri di hadapan Tuhan. Orang membiarkan Tuhan berbicara kepada dirinya dan dia berbicara kepada Allah dari hati ke hati. Dan ada juga yang namanya doa kontemplatif. Doa kontemplatif ini saat orang sudah melalui doa vokal, doa batin, orang mengalami yang dimana Santo Yohanes dari Salib atau Santa Teresa pun, doa kontemplatif ini sebuah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Artinya orang sampai pada tingkat di mana orang punya kesadaran iman bahwa Allah lah yang berkarya di dalam hidupnya. Orang menyerahkan seluruhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Tapi Santa Teresa juga katakan, kalau orang berdoa vokal secara baik, itu sama dengan orang sudah doa secara batin. Artinya doa ini, doa vokal yang disampaikan, tidak hanya sekedar kita menyampaikan atau mengucapkan kata-kata, tapi disadari setiap kata yang diucapkan. Seperti doa yang diajarkan oleh Yesus mengenai Bapa Kami. Ketika orang mengungkapkan atau orang berdoa, doa Bapa Kami, orang tidak hanya berusaha untuk menyelesaikan doa itu supaya selesai, tetapi orang menyadari secara utuh keseluruhan setiap kata yang diucapkan. Seperti ini. Ketika kita berdoa, doa Bapa Kami yang ada di surga. Oleh Santa Teresa, kita harus sadar betul bahwa Bapa kita, Allah itu Bapa yang ada di surga. Dia itu kudus, mulia, agung. Jadi ketika orang berdoa itu, orang sadari sungguh-sungguh apa yang diucapkan. Menurut Santa Teresa, untuk memahami dan menjalankan doa, hanya ada satu syarat, yakni tahu mencintai. Doa adalah jalan menuju kepada Allah. Pertanyaannya, sejauh mana hidup doa kita? Ini pertanyaan boleh kita renungkan bersama, kita bisa berbagi dalam sharing malam ini, ataupun ada yang mau dalami apa yang disampaikan oleh Santa Teresa yang kita renungkan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih kembali Pastor Agus yang telah banyak membagikan tentang hal doa menurut Santa Teresa. Terima kasih Pastor Agus pengajaran dan renungannya, dan terima kasih atas pendampingan Pastor selama 3 hari Pastor berturut-turut dengan setia. Semoga Tuhan memberkati setiap pelayan Pastor dimanapun Pastor melayani dan diberi kesehatan yang baik. Saudara sekalian, setelah banyak kita mendengar harapannya kita semua juga sehat-sehat, selalu gembira. Amin. Saudara sekalian, setelah banyak mendengarkan pengajaran dari Pastor Agus, mungkin ada dari Bapak Ibu, saudara sekalian yang mau bertanya kepada Pastor ataupun men-sharingkan pengalaman iman selama menjalani hidup ini.
Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau men-sharingkan pengalaman iman. Waktu kami persilakan. Baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya tentang cara-cara merenung, mungkin berdoa atau masih yang ini. lain? Dipersilakan. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Bu. Selamat malam Ibu Herlina. Ya, tadi malam saya sungguh menyesali terlalu emosi, Pastor. Sungguh ya, saya jadi nggak bisa tidur. Saya bertanya apa, saya nggak ngerti juga apa maunya ya. Kemudian, ya karena sebenarnya saya nggak mengerti ya. Kemudian ya saya tidur mimpi kurang bagus, padahal padahal pastor sudah mendoakan kita supaya tidur yang bagus, tapi saya karena percaya sudah didoakan oleh pastor, saya berdalih tidak berdoa malam itu ya. Saya sungguh menyesal, itu tidak boleh, makanya mimpinya nggak bagus. Nah kemudian pagi-pagi ya saya menyesal, jadi saya sungguh-sungguh ya saya ada membaca Yohanes 20 ayat 21, di situ kemana Yesus akan mengutus saya. Ya, kemarin juga puji Tuhan saya baru mengajar seorang lansia, saya guru bahasa Jepang, Pastor. Oh, iya. Ya, saya mengajar lansia yang menderita kanker sudah berapa tahun ya, jadi dia lagi drop. Tapi murid saya yang lain menyarankan supaya dia belajar bahasa Jepang sama saya. Saya sungguh terharu sekali ya Tuhan, ini untuk pelayanan, saya pikir begitu ya. Saya nggak pikir-pikir yang lain. Jadi ya, jadi saya katakan pada murid saya yang baru itu bahwa temannya itu yang kebetulan saudaranya, ya saudara juga, itu dia berbicara itu Roh Kudus yang pimpin dia untuk mengatakan belajar bahasa Jepang dengan saya. Terus dia bilang amin, amin. Ya, kemudian kemarin itu sesi pertama pelajaran bahasa Jepang berjalan dan baik, dia sukacita, semangat dan saya sangat terharu ya. Itu mengenai kemarin. Kemudian ya tadi sehubungan dengan Yohanes 20:21 itu, dan juga karena saya tadi malam bertanya yang ngawur ya, terus saya saya coba ya berusaha setiap pagi masuk dalam keheningan, berusaha ya, itu biasanya ditandai dengan air mata sudah mulai menetes, itu kalau saya itu sudah mulai masuk saya ya. Kemudian ya saya disadarkan di situ bahwa selama ini saya kurang memperhatikan adik-adik saya ya. Jadi hati saya pilu ya. Aduh kasihan adik-adikku selama ini kurang diperhatikan oleh kakaknya. Begitu ya. Saya punya adik 3. Ya itu yang saya sesali. Jadi yang seperti pernah yang ditanyakan oleh Ibu Yulce ya. Jadi yang malam keduanya itu saya rasakan itu tadi pagi. Ya jadi oh Tuhan berilah aku kesempatan untuk memperbaiki ya, beri kesempatan untuk menjadi pelita pertama dalam keluarga sendiri. Demikian hari ini saya pikir saya tidak ngawur ya sharingnya, karena saya betul-betul. Terima kasih Bapak Budi, terima kasih. Terima kasih juga Bu Erlina, sudah ngawur kok, semua pertanyaan sharingnya menarik. Ya. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya atau men-sharingkan. Selamat malam Romo, selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Selamat Bu Dewi. malam, Bu Dewi. Iya, Romo,
Saya Ya. kali ini ingin bertanya tentang doa. Ya. Ini sesuai pengalaman pribadi saya ya, Romo ya. Saya kalau doa itu seperti kayak orang bilang moodian gitu, kayak on off. Dan kadang kalau lagi tekun, kalau lagi enggak gitu. Dan yang saya rasakan Romo sejak saya bergabung di grup doa ini ya kurang lebih hampir seminggu. Jadi saya belajar untuk tekun dalam doa dan ngikutin terus renungan dan segalanya. Cuman kemarin itu saya ada kejadian aneh gitu Romo. Dan ini selalu saya rasakan ketika saya ini tekun berdoa, pasti kayak ada godaan. Yang selalu akan timbul itu seperti rasa takut, kekhawatiran, ya aneh-aneh lah gitu Romo gitu loh. Maksudnya apakah ini hayalan saya sendiri atau godaan atau bagaimana Romo? Jadi ketika itu datang saya lebih memilih, udah deh jangan doa lagi dulu deh, off dulu gitu Romo. Itu aja sih Romo. Oh iya. Oke, Bu Dewi terima kasih ya. Memang pengalaman yang dialami oleh Bu Dewi ini hampir sebagian besar orang beriman pun mengalami. Bahkan Santa Teresa tadi dalam ajarannya atau yang kita renungkan bersama tadi pun mengalami hal yang sama. Bahwa sekian tahun, hampir 20-an tahun, Santa Teresa berusaha agar bisa berdoa seperti yang Tuhan kehendaki, berdoa yang baik, yang benar. Sekian tahun, doa untuk bisa sampai pada sebuah pengalaman rohani yang mendalam itu tidak instan dia berjalan di dalam proses kehidupan manusia. Nah, maka tadi Santa Teresa katakan, ketika kita mengalami godaan, tantangan, hambatan itu, jangan mundur dari doa. Justru saat itu kita harus mantapkan diri, yakinkan diri kita, saya tetap berdoa. Supaya apa? Tadi dikata oleh Santa Teresa, ketika kita bertahan dalam doa, nanti Tuhan sendiri yang akan mengantar kita ke pelabuhan keselamatan. Artinya, kita sebagai manusia berusaha berdoa, karena kita tahu kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah seperti apa? Allah yang mencintai kita. Kata kunci yang dalam Santa Teresa ajarkan ini, Allah yang mencintai kita. Sehingga doa ini, apapun keadaan kita, seperti apa kita, entah gangguan, entah hambatan ini, jangan sampai melemahkan kita, sehingga membuat kita untuk menyerah, untuk berdoa. Justru saat godaan itu, kita butuh untuk semakin menguatkan keyakinan kita, kepercayaan kita, khususnya dalam hal doa. Supaya kita bisa kuat. Mungkin itu dulu, Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kalau boleh saya tanya satu lagi, boleh nggak Romo? Oh, boleh. Beberapa tahun yang lalu Romo, ini lebih ke sharing. Saya pernah diajarkan malam Romo. Silakan. Ya, silakan. Ya Romo, dengar suara saya? Oh, dengar. Soalnya saya juga tidak tahu kenapa hari ini dari kemarin malam kayaknya banyak ada godaan nih Romo. Kayak tadi aja saya sudah join, tahu-tahu laptop saya mati sendiri dan saya deg-degan banget untuk kembali jam 8 lewat dan ternyata bertugas. Jadi saya lalu punya pengalaman diajarkan teman saya untuk berdoa kerahiman ilahi. Dan pada saat siang itu saya ada kerinduan ingin doa. Saya bilang, Ci, tolong dong WA-in saya doanya seperti apa. Ya WA-in ke saya doa kerahiman ilahi yang jam 3. Dan pada saat itu saya baru duduk saya punya meja altar kecil di dalam kamar, meja kecil, terus saya duduk bikin tanda salib.
ketika saya memejamkan mata, Romo, mendadak Yesus itu muncul di hadapan aku. Dan sampai saat ini setiap aku sharingkan ini, aku masih merasakan sesuatu yang gimana ya, Romo, susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan aku saat itu benar-benar maksudnya kagum dan dosa, merasa tidak pantas. Kok Yesus bisa muncul di hadapan aku sedemikiannya gitu. Dan ketika saat aku masih berdoa pun temanku telepon terus, tapi tidak aku gubriskan. Setelah selesai berdoa, saya baru telepon balik. Kenapa gitu? Katanya Tuhan minta aku kirimin kamu buku doa kerahiman ilahi dan foto Yesus kerahiman ilahi. Saat itu saya tidak pernah tahu Yesus kerahiman ilahi itu seperti apa. Ketika saya turun ke bawah, di bawah saya punya meja altar dan di atasnya tergantung foto Yesus yang telah tergantung sejak saya menikah, suami yang menggantung. Dan saya kaget sekali karena Yesus yang muncul itu persis seperti yang ada di foto. Ternyata itu ada Yesus kerahiman ilahi dengan jubah putih, tangan satu di dada dan tangan satunya yang seperti memberkati seperti itu, Romo. Nah, itu sekali seumur hidup saya. Sampai hari ini saya melihat Yesus seperti itu. Nah, dari situ ya seperti itu kembalilah, Romo. Saya semakin banyak kayak ada aja gitu. Nah, menurut Romo, yang saya lihat ini apakah halusinasi atau bagaimana? Itu, Romo. Terima kasih. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Memang ini banyak juga orang yang mengalami hal yang ini, entah itu pemula atau yang sudah lama berdoa, menjalankan doa. Nah, Santa Teresa pun demikian. Ketika awal-awal berdoa, banyak ini. Tetapi dia selalu yakinkan dirinya bahwa entah itu karena halusinasi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi, mungkin karena ada pernah punya gambar di rumah sehingga terbawa dengan mempengaruhi sampai kita menghalusinasi hal tersebut. Tetapi Santa Teresa yakin kalau umpama hal-hal itu buahnya itu ketika ada penampakannya atau berjumpa dengan Tuhan, itu diukur juga dari buahnya. Itu dan atau perjumpaan itu dalam pengalaman rohani kita masing-masing dan mempengaruhi kita untuk semakin giat berdoa, semakin sadar bahwa kita butuh Tuhan, membuat kita untuk setiap hari sadar bahwa kita ini rapuh berdosa dan jalan satu-satunya untuk dekat dengan Tuhan adalah jalan doa. Maka itu ada buahnya. Nah, dan untuk yang pengalaman seperti ini, banyak orang kudus pun mengalami hal yang sama. Tetapi mereka Malam, Romo. oh ya, maaf tadi ada sedikit gangguan ini bagian internet. Maklum kita. Saya lanjut, Bu Dewi, bahwa untuk tahu jelas bahwa itu sebuah pengalaman rohani yang mengantar kita dekat dengan Tuhan,
itu nanti kita bisa merasakan sendiri buah dari peristiwa itu. Contoh, kalau Dewi semakin mencintai kerajaan ilahi atau semakin bersemangat dalam doa, dalam segala situasi dan keadaan, berarti buahnya itu ada. Dan untuk bisa ini, kita bisa setiap hari berusaha untuk ada latihan rohani secara pribadi. Misalkan kalau pengalaman doa keraiman atau doa seperti ini, diusahakan bisa tekun di dalamnya. Mungkin itu Iya, dulu, Bu Dewi. Betul, Romo, ada buahnya. Saya selalu jam 3 itu walaupun nggak sempat pasti doa singkat. Jika ada di rumah pasti selalu koronkai. Ya, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Ya, disyukuri saja anugerah Tuhan. Ya. Amin. Makasih Romo. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya atau bersharing. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Selamat malam, Bu Kerlina. Malam, Bu. Data ulang ini. Oh iya. Sebelumnya Romo dapat salam dari Dokter Din ini, Romo. Oh iya ya. Dia pernah bertugas di RSUD Bajawa katanya, Romo. 6 tahun yang lalu. Wah, 6 tahun yang lalu saya masih di Jogja. Tapi dia kenal Romo katanya ya, Pater Agus katanya, Pater Agus. Iya, kenal katanya. Karena di OCD ada beberapa Pater Agus juga. Oh iya, mungkin dia halusinasi ya Romo ya. Enggak, mungkin bisa juga karena ya, tapi kesamaan nama bisa membuat kita keliru. Tapi mungkin Romo sudah ini dikenal di kalangan teman-teman juga. Itu teman-teman kami, teman saya dengan temannya Ibu Yulce, Romo. Ya, Dokter Din itu. Oh. Romo, saya mau tanya, kalau kadang-kadang doa itu disertai dengan puasa. Nah, ini yang saya mau tanyakan, ada berbagai jenis puasa, Romo. Ada yang bilang puasa Daniel, puasa Esther, dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu tentang puasa yang yang biasa kita lakukan pada hari Rabu dan hari Jumat, terutama Jumat Agung atau Good Friday. Nah, itu kalau menurut yang saya tahu, mungkin saya salah, mohon dikoreksi ya Romo ya. Itu kan katanya makan kenyang 1 kali sehari. Nah, pengertian saya itu kita makan kenyang 1 kali. Tapi di luar itu mungkin boleh nggak kita nyemil-nyemil? Itu satu, Romo. Terus yang kedua, kalau puasa Esther, pada saat saya membaca kitab Esther, itu memang dijelaskan di situ bahwa Esther sendiri menyuruh seluruh bangsa Yahudi di Persia yang waktu itu mau dimusnahkan untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kalau puasa Daniel itu kemungkinan besar kalau bahasa Jawanya itu mungkin yang disebut dengan ngerowot. Dalam artian tuh makan sayur dan buah-buahan tanpa makan protein hewani. Nah, itu dari mana ya kita bisa mendapatkan buku-buku panduan tentang puasa tersebut ya Romo? Terima kasih. Baik Bu Kerliana, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sangat menarik ini. Memang puasa yang disiapkan oleh gereja, puasa dan pantang ya, itu untuk puasanya itu pada hari Rabu Abu yang kemarin dan Jumat Agung nanti. Nah, Rabu yang di luar dari Rabu Abu itu kita hanya pantang, artinya dari Jumat atau hari yang lain boleh masing-masing pribadi. Hanya diwajibkan oleh gereja itu adalah hari Rabu Abu dan hari Jumat setelah hari Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu ataupun hari Rabu Abu yang kemarin itu dianjurkan untuk puasa, makan, usahakan sekali dengan porsi yang seperti yang tadi dikatakan ya kita makan cukup makan sekali. Tapi gereja juga menganjurkan kalau seandainya bisa untuk yang
kita yang fisiknya memungkinkan. Kalau tidak, kita bisa makan, tidak harus kenyang sekali, tapi kita makan misalnya sedikit paginya, siangnya boleh sedikit lagi, malamnya boleh. Karena setiap orang punya fisiknya tidak sama. Artinya semua orang berbeda-beda ya fisiknya. Sebenarnya ini semacam latihan rohani lah. Latihan untuk kita bagaimana mengembangkan hidup rohani, tapi melibatkan juga unsur-unsur fisik kita manusiawi. Tapi itu bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan kita di dalam membangun hidup rohani. Ini salah satu sarana untuk memaknai masa prapaskah kita melalui doa, puasa dan pantang, dan juga amal kasih. Jadi tidak hanya orang berpuasa, berpantang, tapi perlu juga yang namanya doa. Selain doa ada juga yang namanya amal kasih. Kalau orangnya puasa, pantang, ada teman, saudaranya lagi kesulitan, tidak bantu, tidak, sayanya mau puasa, jadi tidak bisa, sulit untuk membantu orang. Sekarang lagi karantina diri, puasa ini. Jadi tidak bisa membantu orang, itu juga tidak benar. Justru ketika orang berpuasa, berpantang, itu membuat orang di dalam berbuat baik, bertindak baik, bahkan perilaku hidupnya itu akan ada dampaknya. Selain itu juga mengenai buku panduan untuk berpuasa yang benar, kalau untuk kita gereja Katolik, memang berbeda puasa kita dengan teman-teman yang Muslim atau aliran kepercayaan lainnya. Puasa kita itu, puasa dan pantang kita itu punya makna yang lain sesuai dengan ajaran gereja, yakni bagaimana kita mengolah hidup rohani kita, batin kita, dan relasi kita dengan Tuhan, dan relasi kita dengan sesama. Santa Teresa juga mengadakan puasa mati raga, bahkan sebelumnya itu kadang sampai dengan, kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang ini, berdoanya berlutut lama, sampai lututnya luka, dan lain sebagainya. Tapi itu cara-cara kita manusiawi yang dibuat, dan oleh gereja, itu sekarang dianjurkan melalui pantang dan puasa. Tapi makna dari pantang dan puasa itu lebih pada yang makna rohani. Soal makan, minum, itu hanya sarana-sarana lahir ya, yang membantu kita untuk mematangkan hidup rohani kita. Sarana membantu kita untuk semakin baik. Baik, terima kasih Bu Galiana. Terima kasih Pater Agus. Oh, sama-sama. Salam juga untuk suaminya. Iya, terima kasih. Ya, sudah melayani umat di Bacawa. Oh, bukan itu Dokter Din. Oh, itu saudaranya. Oh, Dokter Din ya. Dokter Din. Makanya salam untuk Dokter Din. Iya. Terima kasih, Pater. Ya, sama-sama. Selamat malam, Bapak Budi. Ya, selamat malam. Selamat malam, Ya, terima Pastor kasih. Silakan, Bu. Iya, saya ada Ibu Mirna. pertanyaan yang lebih mendalam tadi tentang pertanyaan Ibu Kerliana, Pastor. Oke. Di mana di dalam kitab suci saya ada membaca bagaimana Esther berpuasa 3 hari 3 malam untuk memohon belas kasih Tuhan agar bangsa Yahudi tidak di bumi hanguskan pada waktu itu. Dan memang berhasil ya, Pastor ya, tidak jadi pembunuhan itu. Yang mau saya tanya, Pastor, apakah memang gereja kita mengizinkan kita untuk berpuasa Esther? Permasalahannya, Pastor, saya pernah mengalami suatu pergumulan yang menurut saya sangat berat. Tidak ada jalan keluar yang lain menurut saya, hanya memohon belas kasih Tuhan, dan hati saya tergerak untuk berpuasa Esther 3 hari 3 malam. Dan puji Tuhan, pergumulan saya itu terjawab. Apakah ini puasa saya ini direstuikah oleh gereja kita? Ini pertanyaan saya, Pastor. Terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih Bu Mina Pasaribu ya. Ya, Pastor. Horas juga ini ya. Horas, Pastor, Horas. Saya sudah berapa kali ke Bajawa, Pastor. Oh iya. Saya latihan itu horas-horas itu karena waktu tugas di Banda Aceh. Oh Di iya. parokia di Banda Aceh banyak orang Batak lah. Kita bercakap-cakap itu. Baik Bu, terima kasih. Puasa dan pantang itu sebenarnya sebuah latihan rohani yang dimulai dengan latihan fisik. Seperti yang kemarin kita belajar bersama, Santo Yohanes katakan bahwa kita itu berdoa atau mengikuti Tuhan ini dengan seluruh diri kita. Fisik sebagai manusia, kita mengikuti Tuhan dengan adanya kita, kelebihan dan kelemahannya. Soal bahwa ketika orang menjalankan puasa dengan intensi, motivasi, niat yang luhur, ternyata tidak ada yang salah. Seperti pengalaman, walaupun puasa yang dijalankan oleh Esther ini kan puasa perjanjian lama dengan keyakinan doa. Kalau kita puasa dengan hati yang diangkat di hadapan Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan niat yang tulus, itu menurut saya tidak salah dan tidak keliru. Sejauh itu tidak menyimpang dari ajaran gereja. Misalnya orang puasa atau orang pantang agar orang lain gagal atau supaya tetangganya hidup menderita. Nah, itu baru menyimpang. Kalau puasa-puasa yang bisa kita jalankan dengan tujuan yang mulia, dengan maksud yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain, itu tidak ada yang salah dan keliru. Sejauh itu masih wajar untuk dijalankan. Itu saja Bu Mina Pasaribu, Horas. Terima kasih Pastor Agus. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Linda kalau mau bertanya, masih ada waktu. Terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya untuk yang terakhir. Mengingat waktu Ada sudah melalui chatting Bu Paulin ya. Ya, Pak Budi izin ada. bertanya. Ya. Pastor Agus, saya dari tadi baca slide-nya itu agak bingung juga. Mencintai keinginan sendiri di hadapan Allah sama dengan membebani diri sendiri di atas bumi ini. Persepsinya itu apakah karena setiap manusia dengan keegoisan dirinya sendiri, keangkuhannya dirinya sendiri, itu yang membuat seperti beban untuk hidupnya sendiri gitu ya, Pastor? Atau bagaimana ya? Oh ya, baik. Terima kasih ya. Saya juga udah lihat ini hanya karena. Oke, terima kasih Bu Paulin. Baik, ini yang disampaikan oleh Santa Teresa. Kenapa? Karena seringkali kita terbebani dengan pikiran-pikiran kita. Selain itu juga terbebani dengan banyak hal faktor. Contoh yang Santo Yohanes dari Salib kemarin katakan, terkadang kita bisa terbebani dengan masa lalu kita. Bisa juga luka batin, persoalan-persoalan hidup yang sudah terjadi itu bisa muncul kembali dan mempengaruhi kita. Selain daripada yang tadi Ibu Paulin sampaikan, kadang ego kita manusia juga bisa mempengaruhi kita. Maka dianjurkan oleh ini adalah kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang bisa diatasi dengan yang oleh Santa Teresa dikatakan sebagai jalan keluarnya adalah satu, orang berdoa. Jalan doa. Yang kedua, penting untuk orang penyangkalan diri yang tadi disampaikan dan rendah hati. Supaya apa? Kita tidak terbawa dengan kelemahan-kelemahan kita itu yang nanti menjadi penghalang kita untuk bisa berkonsentrasi atau bisa mengarahkan kita untuk bisa, saya mau berdoa. Tapi karena kita dengan pikiran-pikiran kita atau juga karena terbawa dengan ego kita, karena membuat menghambat kita. Kita sudah niatkan, tapi terkadang karena faktor-faktor itu bisa mempengaruhi kita dan akhirnya kita berhenti berdoa.
Dan bisa juga itu mempengaruhi juga kepribadian kita, membuat orang tidak rendah hati. Maka penting untuk tetap berdoa, rendah hati, dan penyangkalan diri. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Jadi intinya 3 kata kunci ya, Pastor ya. Berdoa, penyangkalan diri, dan rendah hati ya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih, mengingat waktu sudah cukup larut, mungkin Romo juga mau beristirahat karena lebih 1 jam dari Indonesia bagian Barat. Dan yang lain yang masih berada di jam Indonesia bagian Tengah, lebih 1 jam, jadi mungkin kita perlu istirahat. Dan untuk mengakhiri pertemuan malam ini, mari kita mohon kepada Romo untuk berdoa dan memberkati kita, supaya malam ini kita bisa beristirahat dengan tenang. Dan sebelumnya, saya ingatkan sebentar lagi kita akan doa foto bersama, dan kepada yang masih punya waktu dan bisa berkumpul untuk berfoto bersama untuk mempersiapkan diri. Oke, silakan Romo, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Baik, sebelum doa berkat, malam ini juga saya menyampaikan berlimpah terima kasih untuk kebersamaan kita selama kurang lebih 3 malam, berbagi pengalaman iman, sharing, dan juga merenung bersama Orang Kudus OCD. Harapan saya semoga Orang Kudus Santa Teresa dan Santo Yohanes dari Salib senantiasa mendoakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga suster agar tetap kuat di dalam iman, tetap bersemangat, dan juga kita saling mendoakan. Ya, sebagai pastor pun, pastor butuh didoakan oleh umat, umat perlu untuk didoakan oleh pastor sebagai satu umat beriman. Mohon maaf di dalam kebersamaan kita kalau ada kurang-kurangnya ini mungkin. Baik, mari kita berdoa. Ya, Pastor, terima kasih. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, di malam yang penuh syukur ini, kami kembali mengaturkan rasa syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, bersamaan kami selama 3 malam dalam permenungan bersama hamba-Mu para kudus Karmel, yakni Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa dari Avila. Mereka telah mewarisi kepada kami ajaran-ajaran yang mereka timba oleh karena pengalaman perjumpaan dengan Engkau di dalam kehidupan mereka. Semoga ajaran-ajaran mereka itu membantu kami untuk tetap setia sebagai orang beriman Katolik, tetap gembira dan kuat di dalam hidup dan karya serta pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang bergabung dalam kelompok doa ini dan juga suster. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan rahmat kekuatan, penghiburan, kesabaran, kesetiaan, dan juga kesehatan yang baik bagi diri mereka maupun keluarga mereka masing-masing. Berkatilah ya Tuhan seluruh niat baik, perjuangan, dan karya mereka. Ya Tuhan, kami hendak berpisah melalui istirahat malam kami, kami memberkat-Mu bagi kami agar esok kami bangun dengan gembira, dan utuslah Roh Kudus-Mu, para malaikat-Mu untuk melindungi dan menyertai kami dengan doa dan perlindungan-Mu. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh harapan dan doa-doa kita, semua orang yang kita janjikan untuk didoakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.